Selamat ulang tahun untuk kita, selamat ulang tahun untuk kota Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar ya, bahwa setiap kali dalam ibadah kita mendoakan setiap orang yang terlibat di dalam proses pemerintahan atau ada di dalam sistem pemerintahan. Pertanyaan saya, apakah memang kita mengenal orang-orang tersebut? Apakah kita punya relasi dengan mereka? Jawabannya bisa jadi kita hanya mengenal sebagian dari orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Tapi bisa jadi juga kita tidak mengenal siapa-siapa di dalam sana. Tetapi Bapak Ibu, Roh Kudus berkarya melalui kita sehingga kita dimampukan untuk mendoakan mereka yang tidak kita kenal. Roh Kudus juga sebetulnya mendoakan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa salah satu karya Roh Kudus adalah berdoa untuk kita sehingga kita mampu melakukan setiap aktivitas, mampu berani menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma ketika mereka tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan, ketika mereka tidak lagi mengingat bagaimana karya Allah selalu terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak mengeluh atas kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Kurang lebih, kenyataan itu hampir sama juga dengan kita. Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi lemah. Tetapi di dalam kelemahan kita, Roh Kudus memediasi kita. Menyampaikan apa yang menjadi keluhan di dalam hati kita kepada Allah. Dan Allah selalu menyelidiki hati nurani kita. Sehingga dengan demikian kita selalu mendapatkan kekuatan. Kita selalu mendapatkan harapan untuk menghadapi situasi-situasi di tengah pergumulan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengingat kembali. Ada begitu banyak persoalan hidup yang mungkin tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di tengah kehidupan kita. Tetapi ketika proses kehidupan kita terus berjalan, kita juga mengingat bahwa betapa ajaibnya kuasa Tuhan yang mampu membuat kita bisa bertahan, bahkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Roh Kudus selalu berkarya di tengah kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Ia berdoa untuk kita. Saya juga mengingat bahwa di dalam kebiasaan kehidupan kita juga sering mendoakan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, yang mungkin tidak akrab dengan kita. Di saat yang sama, sebetulnya selalu ada orang lain yang juga selalu mendoakan kita semua. Dan kiranya Roh Kudus selalu memberikan kita semangat di tengah menghadapi segala kelemahan kehidupan kita, di tengah mengalami berbagai pergumulan kehidupan kita. Sehingga kita pun selalu mendapatkan kekuatan dan kita juga bisa saling mendoakan. Mari mulai hari ini kita sungguh-sungguh mau mengingat karya Roh Kudus yang selalu berdoa bagi kita, memberi kita kekuatan sekaligus juga memampukan kita untuk mendoakan sesama kita. Tuhan menyertai kita semua.